Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Putri Ajeng dari kelas 4E STKIP PGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Bapak Teogusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Pengertian pendekatan pembelajaran tematik integratif pada kurikulum 2013 yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Dalam kurikulum 2013, pengintegrasian beberapa mata pelajaran tersebut didasari oleh dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, serta integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3 merupakan pemberi makna yang substansial terhadap mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya, dan Prakarya. Tujuan pembelajaran tematik integratif. Kemendikbud menjelaskan tujuan pembelajaran tematik integratif adalah sebagai berikut. 1. Mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. 2. Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang mendalam dan berkesan. 4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 5. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam dunia nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran lain. Yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema jelas. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih, dan pengayaan. Yang kedelapan, budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Karakteristik pembelajaran tematik integratif. Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik integratif. Kelebihan pembelajaran tematik integratif yaitu yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Yang keempat, siswa bisa merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang kelima, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat dipersiapkan sekaligus. Yang keenam, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Serta yang kedelapan, mampu membangun motivasi belajar siswa. Kelemahan pembelajaran tematik integratif yaitu yang pertama, menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi, serta berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, dalam mengembangkan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek intelijensi. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak.
dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang keempat, pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran yang terpadu. Yang kelima, pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Tahap-tahap pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, memilih atau menetapkan tema. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, dan membuat indikator. Yang ketiga, melakukan pemetaan KD, indikator, dengan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Dan yang keenam, menyusun RTP tematik integratif. Penerapan pembelajaran tematik bertemakan IPA. Dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas rendah atau kelas 1, 2, dan 3, keduanya merupakan penerimaan yang substansial terhadap mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.